Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan upaya penyelamatan terhadap emiten tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex usai dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang beberapa waktu lalu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan pemerintah saat ini fokus untuk menyelamatkan karyawan Sritex dari ancaman pemutusan hubungan kerja. Pemerintah akan melakukan upaya penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex usai dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang beberapa waktu lalu. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan langkah penyelamatan dilakukan sesuai perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Agus menyatakan bahwa Prabowo Subianto sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Opsi dan skema penyelamatan tersebut akan disampaikan dalam waktu secepatnya setelah 4 kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan. Agus menuturkan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex yang terancam kena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Diberitakan sebelumnya emiten Sritex resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang pada Kamis pekan lalu. Pihak pemohon yaitu PT Indo Barat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Adapun pihak termohon tak hanya Sritex, tetapi juga anak perusahaan lainnya, yaitu PT Sinar Panja Jaya, PT Britex Industri, dan PT Primayuda Mandiri Jaya. Berbagi sumber, IDXNU. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, solusi darurat penyelamatan industri tekstil nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Selamat pagi, baik-baik, sehat semua. Baik, terima kasih atas waktunya dan juga Bapak Retma Gita Wirawasta, nih beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Halo Pak Retma, kabar? Baik, pagi. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Retma, ini menarik kalau kita cermati terkait dengan industri tekstil nasional begitu yang terbaru. Tadi sudah disampaikan Sritex pun juga harus dinyatakan pilot. Mungkin seperti apa nih gambaran terbaru deh dari Pak Retma terkait dengan industri tekstil dan juga produk tekstil di Indonesia saat ini. Silakan. Ya ini kan sebetulnya kelanjutan dari ini sejak 2 tahun yang lalu lah. Jadi ini kan kondisinya terus-terusan terus memburuk. Kalau kita bicara 2023 orang teman-teman yang udah nggak kuat ya, itu PHK gitu ya. Nah di 2024 ini di awal 2024 itu kan trennya bergeser ke tutup pabrik karena PHK-nya udah banyak PHK sebelumnya gitu. Ini juga kan terkait di Sritex juga kan sama. Kondisinya kan sama, mereka sama kinerjanya sama-sama tertekan dengan kondisi industri tekstil secara nasional, secara keseluruhan gitu. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, gelombang PHK berarti bisa dinyatakan masih akan terus berlanjut begitu Pak Retma? Ya pasti, selama akar masalahnya itu nggak ditangani, itu gelombang PHK itu akan terus-terusan gitu. Karena kan ini kan sudah kita prediksi di akhir 2022. Ini kalau nggak ditangani itu terus-terusan kan. Yang ini ya artinya ketika terjadi PHK sampai tutup pabrik, artinya kan masalah utamanya kan nggak ditangani. Oke. Nah, Pak Timbul, dari sisi pekerjaan Anda melihat bagaimana gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran terjadi di industri tekstil nasional ini? Ya, tentunya ini memang menjadi persoalan nasional jadinya ya, kan karena bagaimana industri tekstil ini kan juga padat karya ya. Nah ini juga yang memang diharapkan untuk bisa menampung angkatan kerja baru yang memang bisa untuk menurunkan defisit angkatan kerja. Nah, semangat yang dibawa oleh Undang-Undang Cipta Kerja kan bagaimana angkatan kerja itu bisa tertampung, defisitnya bisa dikurangi. Nah, memang tahun 2023 kemarin dengan 1.400 triliun realisasi investasi kan hanya 1,8 juta lapangan kerja yang bisa terbuka. Sehingga masih muncul
defisit angkatan kerja karena setiap tahun tumbuh sekitar 4 juta lebih. Nah, tentunya tekstil yang kita harapkan sebagai industri padat karya yang bisa menampung, ternyata itu juga sudah terseok-seok. Tadi sudah disebutkan pada 2 tahun ya. Kalau dari teman-teman serikat pekerja di Jawa Tengah, khusus Jawa Tengah saja, itu yang PHK dengan alasan tutup perusahaannya itu di luar Sritek itu ada 7. Nah, ya misalnya seperti Dupantex di Jawa Tengah tutup PHK 700 kerja, Alenatek bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau yang melakukan PHK efisiensi tanpa tutup, yaitu misalnya Biratex PHK 400, kemudian Johartex dan sebagainya di Magelang, PT Pulau Mas dan sebagainya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah alarm ya bagi industri tekstil kita, sehingga pemerintah memang harus turun tangan. Apa penyebabnya gitu ya? Sekarang muncul Sritek nih ya. Sritek ini juga kan kaitannya dengan bagaimana iklim berusaha, tapi kalau kita lihat memang ini ada kesan bahwa sahamnya disuspend, memang itu terjadi ya. Kemudian utangnya yang semakin besar, utang pajaknya, dan kembali itu yang mengakibatkan terseok-seok dan akhirnya dipilotkan oleh krediturnya. Nah, ini kan juga harus memang menjadi sebuah persoalan nasional. Jadi saya mau menganggap gini, bahwa PHK di sektor tekstil dan sektor ini juga harus menjadi tanda kutip bencana nasional yang harus dipikirkan oleh pemerintah, sehingga ini menjadi sebuah fenomena yang harus fakta yang harus memang dicarikan solusi secara nasional, tidak sepihak misalnya hanya Sritex gitu. Jadi saya pikir jangan juga penyelamatan Sritex, tapi industri tekstil bagaimana? Nah, ini kan persoalan yang memang menjadi nasional gitu ya, tidak hanya bencana COVID, tapi bencana yang mendera industri kita terus menjadi bencana nasional gitu. Ini yang harus menjadi gimana pemerintah harus mencari solusinya, ya, yang secara helikopter view gitu ya, sehingga bisa memastikan sektor ini bisa kembali bergeliat dengan jumlah pekerja yang bisa ditampung lebih banyak seperti itu. Baik, ini menarik Pak Timbul. Nah, Pak Redma, lantas bagaimana kalau tadi bisa dikatakan begitu Pak Timbul, ini adalah menjadi ya tanda kutip tadi sudah disampaikan bencana nasional juga di industri tekstil Indonesia begitu. Lantas bagaimana dengan kasus pilotnya Sritex yang memantik perhatian Presiden Prabowo sehingga meminta sejumlah kementerian untuk bersinergi nih untuk menyelamatkan Sritex terkait dengan ancaman PHK dari puluhan ribu pekerjanya. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, memang Sritek ini harus diselamatkan. Jadi Sritek ini kan juga bukan hanya Sriteknya, bukan hanya tenaga kerjanya juga yang harus sampai tutup lah. Bukan hanya tenaga kerjanya yang harus diselamatkan, karena Sritek ini bagian dari rantai nilai dari supply chain industri tekstil nasional gitu. Di satu sisi Sritek juga menyerap bahan baku industri hulu ya, polyester. Rayon. Sisi lain juga Sritek juga sebagai penyuplai bahan baku untuk di industri hilirnya selain mereka juga. Jadi kalau ini sampai tutup, selain pekerjaannya juga jadi masalah, tentu juga rantai nilai secara keseluruhan juga akan terganggu. Nah, saya setuju dengan disebut Pak Timbul tadi bahwa masalahnya diselesaikannya bukan hanya Sritek. Iya, Sritek harus diselesaikan, tapi masalah industri ini secara keseluruhan itu harus diselesaikan. Karena akan menjadi percuma kalau hanya Sritek yang diselesaikan. Kalau kita ingat kasus Duniatek ya, kasus Duniatek itu kan hampir sama gitu ya. Waktu itu solusinya adalah restrukturisasi hutang. Nah, mereka dapat fasilitas pengurangan bunga, beberapa solusi gitu ya. Tapi kan dengan itu saja tanpa menyelesaikan masalah industrinya, Duniatek juga kan sekarang belum bisa bangkit gitu ya. Jadi ini akan jadi masalah juga kalau Sritek diselesaikan tapi akar masalah di industrinya tidak diselesaikan, ya pasti untuk bangkit pun akan sulit ya. Jangankan menampung lagi, menyerap lagi tenaga kerja, menahan untuk tidak mengurangi tenaga kerja pun akan sulit. Jadi akar permasalahan industrinya yang saya kira yang harus juga dipikirkan oleh pemerintah ya, selain memang Sritek sendiri juga harus dipikirkan masalah. Nah itu dia. Lantas solusi ataupun strategi apa, langkah-langkah mitigasi apa yang perlu segera dilakukan mengingat instruksi sudah diberikan langsung oleh Presiden Prabowo. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Redma, Pak Timbul, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia, kemudian Bapak Retma Gita Wirewasta, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Nah Pak Retma, bicara mengenai langkah-langkah mitigasi, antisipasi yang perlu dilakukan, mengingat pembahasan ini sebenarnya sudah beberapa waktu lalu, di zaman pemerintahan Presiden Jokowi pun sudah kita bahas beberapa kali begitu ya, terkait dengan upaya-upaya pemerintah yang perlu dilakukan. Dan lantas bagaimana dengan pemerintah baru saat ini yang sudah memberikan instruksi kepada beberapa kementerian untuk bersama-sama nih mengatasi permasalahan di sektor ya khususnya tekstil dan juga produk tekstil. Ya Sritex lah kita mulai yang ini menjadi fokus utama. Bagaimana dengan teman-teman dari industri tekstil lainnya ini? Pak Retma silakan. Ya sebetulnya kan ini kan sudah menjadi pemahaman bareng-bareng gitu ya. Kami di Indonesia tahu masalahnya di mana, juga pemerintah juga yang lalu ya, itu mereka juga sudah tahu masalahnya di mana. Masalah utamanya kan adalah banjirnya produk-produk impor, terutama produk-produk impor ilegal gitu ya. Pemerintah waktu zamannya Pak Jokowi melakukan beberapa langkah, termasuk juga menerapkan trade remedies untuk kain, safeguard meskipun itu telat 2 tahun, mulai ini baru tanda tangan kemarin gitu, padahal itu harusnya sudah ditandatangan 2022 akhir, tapi baru ditandatangan 2 bulan kemarin. Terus juga Pak Zulhas juga sudah tanda tangan Permendag 36, tapi juga memang banyak dinamika, akhirnya juga direvisi ke Permendag 8 gitu ya. Ada beberapa poin yang memang dilakukan oleh pemerintah, tapi saya kira poin-poin itu tidak akan efektif selama barang-barang impor ilegal masuk, karena barang-barang impor ilegal itu kan masuk tanpa aturan. Dia nggak mau aturannya apapun ya, dia tetap masuk aja, nggak bayar bea masuk, nggak bayar pajak gitu ya, nggak bayar bea masuk tambahan terkait dengan safeguard atau anti dumping gitu. Jadi selama bea kinerja bea cukainya masih sama-sama seperti ini, saya kira apapun yang dilakukan oleh pemerintah akan useless gitu ya, termasuk Sritex ini. Kalau Sritex ini dibantu banyak hal, tapi juga yang ininya yang legal-legalnya masuk terus juga ya sama-sama aja gitu ya. Nah kemarin sebetulnya Pak Zulhas sudah melakukan inisiasi untuk membentuk Satgas penanganan importasi ilegal, tapi kewenangannya Kemendag itu kan hanya terhadap barang-barang yang masuk, yang sudah masuk, yang sudah beredar. Nah, sedangkan barang-barang masuknya itu ada di kewenangannya Bea Cukai. Jadi saya kira perbaikan kinerja Bea Cukai ini menjadi masalah utama, dan ini tidak pernah disentuh di eranya Pak Jokowi. Padahal kita sudah tahu semua bahwa ini adalah masalah. Jadi kami punya harapan terhadap pemerintah Pak Prabowo untuk langsung melakukan perbaikan di permasalahan importasi ilegal ini. Baik. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi seperti saat ini, Pak Timbul, Anda melihat seperti apa sih? Efisiensi memang ini menjadi langkah strategis yang banyak diterapkan oleh pelaku industri, termasuk tekstil dan juga produk tekstil. Ada pengurangan tenaga kerja di sana, pengurangan jam kerja, kemudian ada juga ya akhirnya mungkin the last choice adalah pemutusan hubungan kerja. Apa yang bisa kita review dengan kondisi seperti saat ini? Apakah memang benar-benar itu bisa menjadi solusi PHK begitu yang perlu dilakukan bagi karyawan begitu, bagi salah satu perusahaan yang mungkin sedang mengalami tekanan yang cukup kuat, bahkan yang sudah dinyatakan pairit? Ya, jadi tadi saya sedikit kembali ya, masalah PHK pekerja formal ini kan dampaknya akan multiplier efeknya kepada pekerja informal, kepada rumah makan di sekitar pabrik, kemudian ojek dan sebagainya. Ini kan juga nanti akan mempengaruhi konsumsi agregat ya. 52% pertumbuhan ekonomi itu kan didukung oleh konsumsi. Kalau konsumsinya terganggu karena pendapatan kurang dan sebagainya, itu kan akan mempengaruhi bagaimana cita-cita mencapai 8%. Sementara pendukung utamanya terseok-seok seperti itu. Nah, memang tentunya seperti katakan Pak Retma, memang harus ada integrasi antar kementerian lembaga, dan kita harus memberikan optimisme kepada kebijakan pemerintahan baru nantinya, yang memang kita harapkan setelah pulang dari Magelang itu ada koordinasi, tidak ada ego sektoral. Kita berharap pertemuan Magelang itu untuk mengatakan, hey, jangan ada ego sektoral. Kita mau menyelamatkan perahu nasional ya. Jangan main ego bea cukai sendiri, ini sendiri dan sebagainya. Nah, orkestrasi untuk penyelamatan industri tekstil kita ini, saya sih berharap
Presiden harus turun tangan untuk mengatakan kepada Menteri Keuangan yang membawahi bea cukai, ada ketenaga kerjaan Menko Perekonomian yang membawahi ketenaga kerjaan, bagaimana dengan kementerian lembaga lainnya, itu harus dipantau. Bila perlu ada instruksi Presiden yang memang jelas apa tugas masing-masing kementerian untuk kementerian lembaga untuk memastikan proses penyelamatan industri tekstil kita, tidak hanya Sritek, itu berhasil begitu. Bagaimana import itu juga harus kita diskusikan lebih serius. Demand menurut saya itu cukup di Indonesia, tapi ketika demand itu dipenuhi dengan supply dari luar, ya akan membahayakan industri lokal kita. Nah, ini kan persoalan memang harus ada keberpihakan suku bunga, keberpihakan pajak fiskalnya dan sebagainya, sehingga produk yang dihasilkan itu juga bisa dijangkau oleh masyarakat, daya belinya dan sebagainya. Jadi supply dan demand itu kita fokuskan di dalam, sehingga kalau menurut saya kembali ya, import itu harus juga ditinjau. Nah, saya sih berharap ada instruksi Presiden untuk penyelamatan industri tekstil, bukan ngomongin soal Sritek saja ya. Nah, ini yang memang nanti dikatakan dalam instruksi Presiden tersebut, kementerian ini tugasnya apa, kementerian ini apa dan sebagainya, sehingga bisa lebih konkret untuk dipantau oleh Presiden. Saya nggak berharap itu dikoordinir oleh Menko, tapi bagaimana Presiden bisa menjadi jenderal lapangan untuk penyelamatan industri tekstil, dikasih target berapa lama dan sebagainya. Nah, ini yang memang kita berkejaran dengan bagaimana kalau ini sudah banyak terjadi PHK dan sebagainya, akan lebih sulit. Tapi bagaimana mencegah sekarang yang belum. Nah, tetapi yang sudah, kita coba cari solusinya seperti itu. Baik, Pak Timbul. Nah, Pak Redma, lantas ya solusi darurat seperti apa yang diharapkan dari teman-teman pelaku industri TPT begitu untuk menyikapi kejadian seperti saat ini yang masih terus berlanjut di industri tekstil, begitu ancaman PHK massal, kemudian instruksi terkait dengan Kemenperin, Kemenq, Kementerian BUMN dan juga Kemenaker. Apa sih yang sebenarnya diinginkan di solusi darurat seperti saat ini? Ya, sebetulnya mudah sebetulnya. Buat kami sih mudah. Kalau insentif tentu pemerintah juga kan perlu ada dana di situ. Dan insentif pun kalau insentif diberikan dengan market yang seperti ini kan marketnya udah acak-acakan, maksudnya udah nggak karuan gitu ya. Barang-barang import ilegal harganya sangat murah gitu karena mereka bayar bea masuk, nggak bayar pajak dan kita harus bersaing kan nggak akan mungkin. Jadi solusinya kalau bea cukai dibetulkan, terus satu poin, impor borongan di stop. Yang impor borongan di stok, karena kalau impor ilegal ini memang ada beberapa yang masuk lewat pelabuhan-pelabuhan kecil, tapi yang paling besar adalah masuk lewat pelabuhan besar gitu ya. Jadi itu satu, import ilegalnya, import borongannya di stop. Yang kedua, ini sesuai dengan usulan Pak Agus Gumiwang, yaitu barang-barang jadi itu di pelabuhan importnya dipindah ke luar Jawa gitu ya, baik terutama di wilayah Indonesia Timur. Itu akan mengurangi banyak import ilegal dan juga akan membuat barang-barang import dari Cina atau dari Bangladesh gitu ya, itu akan lebih mahal gitu. Jadi kita bisa karena kan konsumsi sebagian besar ada di Jawa gitu ya. Jadi minimal kita bisa dapat market itu dulu gitu. Nah, setelah itu setelah pulih, nah baru kita akan bicara bagaimana caranya kita bisa mendorong ekspor. Nah, kalau untuk ekspor tentu kita perlu insentif. Kalau ekspor kan free fight gitu ya di luar. Tapi yang utamanya adalah bagaimana pasar dalam negerinya itu bisa kita kuasai, yaitu 2 poin tadi. Import borongannya dilarang, langsung dilarang. Yang kedua adalah pelabuhan impor untuk barang jadi itu dipindahkan ke luar Jawa. Baik, dari pelaku usahanya sendiri, dari industri TPT sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi dari ancaman PHK ini yang paling tidak bisa diredam nih dari sisi pelaku industrinya, Pak Redma? Tentu kita ya daripada ya tadi saya komentari yang masalah apakah PHK itu rasionalisasi itu menjadi solusi. Sebetulnya rasionalisasi itu solusi tapi bukan solusi yang betul gitu ya, tapi terpaksaan. Karena
ketika kita harus jual harus bersaing dengan barang-barang impor yang mereka nggak bayar pajak, nggak bayar bea masuk, tentu kan kita jadi menjualnya di bawah HPP. Ketika kita menjual di bawah HPP, kalau kita masih mau jalan ya kita cash flow kita kan terus berkurang. Kalau cash flow kita terus berkurang ya mau nggak mau kita ngurangin pembelian bahan baku, produksinya berkurang. Ya salah satunya menjadi mengurangi tenaga kerja menjadi solusi. Tapi kan sekuat apa kita untuk terus-terusan menjual di bawah harga HPP? Tentu cash flow-nya akan terdampak ya. Lama-lama kalau yang nggak kuat ya pasti akhirnya tutup. Nah, untuk beberapa perusahaan yang masih kuat, mereka berjalan di bawah 40% sekarang. Ya minimal masih berjalan dulu gitu ya. Masih berjalan dulu. Dia nggak jor-joran memproduksi. Dia produksi tapi di bawah 40%, ya dia masih jual produk-produk yang punya profit tinggi ya, nilai tambah tinggi. Tadi itu marketnya terbatas gitu ya. Jadi mereka berjualan produk-produk special item gitu yang ada profitnya di situ sambil nunggu angin nih. Kalau nunggu angin itu pemerintah langsung kasih solusi, ada marketnya terbuka lagi, mereka tentu akan langsung panggilin lagi tuh tenaga kerja, dia akan serap lagi, kita akan berproduksi secara maksimal. Tapi selama itu belum terjadi, saya kira masih banyak perusahaan-perusahaan yang akan berusaha untuk bertahan dengan cara berproduksi di bawah ya 40% itu udah ada mentok. Karena kalau di bawah 40% udah nggak efisien ya pasti mereka tutup akhir. Baik, itu dia beberapa upaya yang sudah dilakukan dari internal sendiri begitu di kalangan industri TPT. Nah, Pak Timbul, singkat saja terakhir bagaimana harapannya sehingga ancaman PHK ini benar-benar bisa diminimalisasi begitu? Ya, jadi menurut regulasi Undang-Undang 13 2003 junto kepada Undang-Undang Cipta Kerja 6 tahun 2023, PHK itu kan alternatif terakhir. Jadi kita mendorong pengusaha juga coba mengefisienkan jam kerja. Kita bagi aja dulu bagaimana juga terkait dengan upah. Ya mungkin sekarang isu upah minimum ya. Oke, untuk industri tekstil juga kita harus ada kebijakan gitu ya, supaya bagaimana perusahaan juga bisa tetap jalan dan pekerja dapat upah. Nah, kemudian juga tentunya kalau yang memang sudah berusaha tetapi tidak bisa akan terjadi PHK, ya kita berharap di Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan itu juga bisa menjadi solusi untuk memberikan jaminan kehilangan pekerjaan uang tunai maksimal 6 bulan. Ini yang bisa nanti kita carikan solusi dalam waktu cepat 6 bulan sehingga mereka ketika PHK pun mendapatkan uang tunai, ketika regulasi kebijakan pemerintah sudah settle, mereka masuk lagi gitu. Jadi jangan biarkan mereka PHK tanpa memiliki dana, tanpa memiliki konsumsi. Nah, jadi menurut saya Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan juga harus berpikir bagaimana membantu mereka segera selagi memang pemerintah sedang mencari nih kebijakan apa yang memang bisa menghidupkan kembali sehingga mereka yang sudah ter-PHK terserap lagi. Nah, jangan sampai ada ruang mereka sama sekali menganggur tanpa ada dana seperti itu. Jadi ini yang harus juga dipikirkan bagaimana ke depannya gitu. Baik, Pak Timbul, terima kasih atas informasi analisis yang sudah Anda berikan begitu ya Pak Retma. Terima kasih dan maju terus dalam industri tekstil kita ya. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Salam sehat semua. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perlu hari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.